Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita. Namun, kiranya biarlah tuntunan Roh Tuhan memampukan kita untuk dapat berkarya di dalam Tuhan melalui renungan pagi yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami rindu disapa oleh firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Kami rindu akan firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis pada Mazmur 150 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Pujian atau memuji merupakan pernyataan yang didamba dalam hidup. Apakah itu sapa ujar yang berkaitan dengan sanjungan, penghargaan, kehormatan, ungkapan atau apresiasi, dan demikian juga yang berkaitan dengan kepemilikan atau keindahan. Pastinya semua orang ingin dan rindu dipuji, dan semua orang berhak memuji, karena pujian adalah kebutuhan. Hal yang menarik dapat kita lihat dalam berkaitan dengan pujian dalam nats yang telah kita dengarkan, dan secara khusus pada Mazmur 150 ayat 6 dan secara umum 1 sampai dengan 6. Ada hal yang menarik dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, yaitu dimulai dan diakhiri dengan haleluya, yang artinya puji Tuhan. Berasal dari kata halel, yaitu doa pujian menyembah Tuhan. Dengan demikian, semua ini mengajak untuk hidup berhaleluya. Bagaimana hidup yang berhaleluya? Menurut pemazmur, hidup yang berhaleluya adalah hidup yang mengandalkan Tuhan, yang handal, yang mampu, yang kuat. Sehingga orang yang berhaleluya adalah orang yang memuliakan Tuhan dan mendekatkan, menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Itu dapat kita lihat pemaknaan haleluya ketika kita menyanyikan lagu atau fotum dalam haleluya. Artinya, ketika kita menyanyikan haleluya, 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 artinya adalah aku ikut serta menyaksikan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Berarti semua yang menyaksikan haleluya itu adalah bagian daripada bersaksi tentang kebesaran nama Tuhan. Hidup yang bersaksi berarti seluruh hidup kita adalah hidup pujian. Apakah waktu kita, milik kita, kesempatan kita, apakah itu di awal, ataukah itu di tengah, ataukah itu di akhir, semuanya adalah bagian daripada pemujian. Hidup yang dihidupi bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan Ayub ketika dia bersaksi mengatakan, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Demikian hidup kita juga hidup yang amanah, hidup yang bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Kemuliaan adalah untuk Tuhan. Dengan demikian,
kita hidup senantiasa harmoni. Harmoni secara horizontal dengan sesama dan harmoni sehubungan dengan Tuhan. Hidup yang seirama, seia sekata, saurdot untuk menyaksikan Tuhan. Inilah hidup yang berhaleluya. Apakah kita sudah berhaleluya di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah komunitas kita? Apakah kita sudah memakai talenta kita, kemampuan kita untuk menyaksikan pujian kepada Tuhan? Kasih Kristus, hidup kita adalah hidup persembahan. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita merenungkan sejenak apa yang dinyatakan oleh nyanyian buku Ende nomor 12 tentang pemujian. Dikatakan dalam ayat 1, dipuji roh kodo Jehovah Tuhaki, huhut hubarita hodo sudi pambainanmi. Panggilan bersaksi akan yang Tuhan berikan menjadi panggilan imamat keseluruhan orang percaya. Di ayat 2 dikatakan, uboto kodom walni nading gesa sude. Dileho kodo siani udang dihamibe. Perbuatan Tuhan yang unpredictable, yang tidak dapat dihitung oleh manusia tetapi senantiasa tak mengalir. Dan di ayat 3 lebih jelas lagi, ayah hamadokian dihaminalea sude dilehokonian o Tuhan debata. Kreasio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu juga ada dalam kehidupan kita. Kita lahir nol, telanjang pada saat lahir, tetapi kita bertumbuh berkembang dan akhirnya Tuhan memanggil kita. Dan diakhiri dengan ayat yang terakhir, ayat 15. Atong paso bude batam mabay turelakam asatok sunang roham tibuldo tuam. Itulah berkat bagi orang yang senantiasa hidup dalam pujian. Karena itu saudara-saudara seiman, hidup yang dipenuhi pujian adalah hidup yang berhaleluya. Maka berhaleluyalah hidup yang memakai hidup kita sebagai instrumen yang simponos, seirama. Hidup yang harmoni, yang menghadirkan irama yang merdu. Hidup yang sinergi, bekerja bersama. Sebagaimana dikatakan juga dalam motto, ora et labora et laborare et ora. Hidupku ibadahku, ibadahku hidupku. Biarlah hidup kita senantiasa dihidupi oleh firman, dilayakkan, dimampukan hidup baru senantiasa, mau dan mampu memperbarui hidup. Hidup yang digerakkan pada tujuan, yang menyatakan sukacita dan pengharapan akan pertolongan Tuhan dalam hidup. Hidup yang dipersembahkan sehingga hati, kata, dan perbuatan memberkati. Hidup yang senantiasa berguna, belajar pada Kristus. Sebagaimana filosofi pendidikan mengatakan long life education. Hidup sepanjang hayat adalah belajar. Marilah kita belajar, berkarya, mensyukuri berkat Tuhan yang memampukan kita, karena kita adalah saksi-saksi di tengah kehidupan, sehingga kita mampu dan layak memuji, bersaksi, mengatakan sebagaimana Yosua 24 ayat 15c, kami, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah kami terima melalui firman-Mu. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan memampukan kami menjadi hidup yang memuji, hidup yang ibadah, hidup yang bersyukur di dalam kehidupan kami. Berkati kami juga dalam aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Kekasih Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.